Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin. Hari ini kita berjumpa pada mata pelajaran Baca Tulis Quran atau BTQ kelas 1. Anak-anak sekalian, sebelum mulai belajar selalu Ustadz Arifin ingatkan untuk berdoa kepada Allah supaya setiap aktivitas kita itu tidak sekedar aktivitas kegiatan saja, tetapi juga aktivitas yang mendapat pahala. Kan kita hidup di dunia ini hanya untuk itu, untuk mencari ridhonya Allah, salah satunya mencari pahala supaya dimudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Ya, jadi selalu setiap aktivitas baik diawali dengan berdoa. Yuk bersama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, kalau sudah siap nanti disiapkan buku BTQ kelas 1. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang pelajaran ke-7, yaitu tentang membaca huruf sin. Ya, ada di halaman 40 sampai di halaman 42, nanti bisa disimak atau bisa dilihat juga dari buku. Tapi anak-anak ini, sebelum kita mulai, Ustadz Arifin punya permainan sederhana ya. Anak-anak silahkan. Anak-anak bisa lihat ya, judulnya adalah tebak gambar. Di bagian layar ini, anak-anak ada melihat ada lingkaran ini ya, ada titik-titik, kemudian di tengah-tengah ini ada sebuah gambar. Silahkan anak-anak melalui kolom YouTube boleh dituliskan kira-kira jawaban atau gambar dari yang ada di sini itu apa. Nah, nanti insya Allah di kolom komentar YouTube Ustadz Arifin akan jawab juga, atau anak-anak bisa ini, anak-anak jawab langsung sekarang. Nah, anak-anak boleh jawab langsung, nanti akan ada jawabannya. Silahkan dijawab. Oke, gambar apa kira-kira? Dipahami dulu. Ya, yang betul, alhamdulillah. Yang belum betul tidak apa-apa. Ini termasuk tes untuk mata ya. Jadi kejelian mata termasuk tes mata. Anak-anak bisa lihat yang betul adalah gambar ini. Semut. Nah, anak-anak yang berhasil menebak selamat. Yang belum berhasil besok insya Allah akan ada sebelum pelajaran kita permainan dulu. Seperti itu ya. Ini adalah gambar semut. Oke anak-anak, langsung kita lanjutkan. Hari ini kita membuka di pelajaran 7. Anak-anak bisa buka halaman 40 pada bagian depan, membaca huruf sin. Sebagai anak muslim, kamu harus bisa membaca dan menulis huruf Al-Quran. Kita lihat gambarnya, kemudian kita ucapkan nama bendanya. Ini adalah gambar sabun. Ini adalah gambar sisir. Ini adalah gambar orang sedang sujud. Nah, itu kesemua ketiga benda ini menggunakan unsur atau huruf S atau dalam bahasa Arab sin. Kita lanjutkan. Nah, sebelum mulai membaca, Ustadz Arifin akan menyampaikan bahwasanya sifat dari huruf sin itu tipis ya, atau dikenal dengan tarkik. Nah, kalau tafkhim itu artinya tebal, kalau tarkik artinya tipis. Kalau sin dibaca tebal nanti berubah jadi shod. Ya, kalau sin dibaca tebal jadi shod. Jadi shod itu sifatnya tebal, kalau sin itu sifatnya tipis. Nah, kemudian juga huruf sin itu diucapkan dengan menempatkan lidahnya ini berada di belakang gigi bagian bawah, gigi seri yang bawah. Gigi ini lidahnya taruh di belakangnya itu di bagian bawah, kemudian posisi lidahnya tidak diangkat tapi posisi istirahat atau di bawah. Diucapkan sa. Tidak boleh tebal sa atau so. Tidak boleh itu tebal, yang betul ada tipis. Sa, si, su. Nah, tidak boleh si, su. Itu tebal, nanti berubah menjadi shod. Nah, kuncinya seperti itu ya. Tentang huruf sin, sifat dan huruf sin adalah tipis atau disebut dengan apa tadi?
tarkik ya. Jadi sifatnya adalah tipis. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan membaca huruf-huruf hijaiyah yang ada di halaman 40. Kita baca bersama-sama ya. Kita baca bareng-bareng. Abata, saku, asa, asi, isi. Nah, bawahnya isa, isu, usi. Bawahnya basi, basa, bisu. Selanjutnya busa, busi, tisu, tusi, lisa, lusa, lusi, khasa, kasa, kasi, kisi, wusu, sabu, satu, sita. Nah, itu adalah tentang qiraah dari huruf sin. Kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Nah, untuk yang halaman ini anak-anak nanti bisa praktekkan bersama orang tua di rumah atau bersama kakak. Yang penting kuncinya dalam mengucapkan huruf sim adalah tipis. Sekali lagi, dalam mengucapkan huruf sim adalah tipis. Kemudian anak-anak sekalian, kalau tadi sudah qiraah, insya Allah anak-anak kelas 1 sudah pinter-pinter semua, apalagi tentang huruf hijaiyah yang masih tunggal, sudah bisa semua, maka Ustaz Arifin agak percepat. Kita lanjutkan dengan menulis. Nah, untuk yang kemampuan menulis ini harus sering dilatih. Karena meskipun anak itu pinter ngaji, membaca, tapi kalau tidak sering berlatih menulis, dalam menulis Arab nanti tulisannya tidak bagus, tidak rapi, dan tidak sesuai dengan kaidahnya. Nah, anak-anak sekalian, bisa dilihat di sini ada contoh, Ustaz Arifin akan besarkan. Nah, ada huruf sin di sini, kemudian ada tanda panah-panahnya, yaitu tanda panah ini menunjukkan cara atau urutan menulis, mulai dari bagian kanan, kemudian ke kiri, kemudian bagian yang besar ini. Nah, insyaallah nanti akan Ustaz Arifin contohkan. Ustaz Arifin contohkan cara menulis huruf sin, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah. Contohnya di sini ya, Ustaz Arifin sudah siapkan ini sebuah papan tulis. Ustaz Arifin akan contohkan cara menulis huruf sin. Kita mulai selalu dari kanan ya. Ustaz Arifin contohkan. Nah, kemudian satu lagi, kemudian bagian perutnya itu berada di mohon maaf. Bagian perutnya ada di bawah garis. Sekali lagi ya, Ustaz Arifin contohkan. Lagi, kemudian bagian bawah. Nah, anak-anak sekalian bisa praktekkan di rumah menggunakan pensil. Insya Allah lebih bagus daripada Ustaz Arifin yang menggunakan mouse atau menggunakan laptop. Nah, anak-anak sekalian bisa dipraktekkan di sini. Ada garisnya. Usahakan perutnya dari sini ini berada di bawah. Ini ada contohnya. Bisa tulis di sini misalnya. Nah, kemudian bawah. Nah, sampingnya lagi. Nah, kemudian terus sampai dengan selesai. Nah, jadi anak-anak sekalian, tugasnya anak-anak untuk mata pelajaran BTQ adalah mengirimkan foto ke nomor WA ya. Mengirimkan foto ke nomor WA. Tugas mana yang dikumpulkan? Yaitu halaman 42 yang ini. Silakan ini nanti dikerjakan di rumah serapi mungkin, ditebalkan, kemudian bawahnya dicontoh, kemudian hasilnya dikirimkan ke Ustaz Arifin untuk dinilai. Nah, anak-anak silakan dipraktekkan. Tadi udah belajar menulis huruf sin. Insya Allah ke depan pertemuan yang akan datang kita masih membahas huruf sin, tentang menulis dan membaca yang agak panjang tentang huruf sin. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita tutup seperti biasa Ustaz Arifin mengajak anak-anak untuk berdoa setelah belajar ya. Jadi anak kelas 1 ada yang pinter mengingatkan Ustaz Arifin, Ustaz, gimana kalau setelah selesai belajar berdoa dulu. Nah, sip sekali. Biasanya Ustaz Arifin tutup dan alhamdulillah kita baca bersama-sama doa setelah belajar seperti yang ada di pelajaran PAI adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna jutinaba. Amin. Mohon maaf segala kekurangan. Ustaz Arifin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.